Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga pendidikan Islam yang kuat, yang kokoh, tentu harus memiliki bagian-bagian yang kuat dan kokoh juga, sehingga bangunan lembaga pendidikan Islam itu menjadi kuat. Namun kekuatan itu sendiri harus memiliki sebuah pondasi, sebagaimana rumah yang memiliki pondasi yang kuat, sebuah bangunan yang menjulang tinggi, dia akan kuat ketika memiliki pondasi yang cukup untuk dirinya tertopang ya, di atas pondasi tersebut. Sehingga dalam konteks membangun lembaga pendidikan Islam ya, karena ini merupakan sebuah proyek besar, di dalamnya kita berinteraksi sekian manusia, juga mendidik anak didik kita, yang juga merupakan proyek yang besar, karena kita bukan sebuah perusahaan yang menghasilkan benda material ya, produk-produk ya, seperti makanan, minuman, tetapi yang kita hasilkan adalah generasi Islam ke depan dengan pemahaman Islam yang kuat, yang lengkap, yang sahih ya. Untuk itu yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam yang mendasar adalah bagaimana membangun orientasi di antara warga lembaga pendidikan Islam tersebut. Maka dari itu kita akan kupas satu persatu tentang orientasi ini yang kita pelajari dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama tentunya adalah ketika kita bicara pendidikan Islam, kita akan bicara tujuan pendidikan Islam. Dan tujuan pendidikan Islam itu sama dengan tujuan kehidupan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi yang pertama, orientasi yang harus ada pada diri warga lembaga pendidikan Islam adalah bahwa keberadaannya di lembaga pendidikan Islam tersebut adalah dalam rangka apa? Dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tujuan pendidikan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tujuan kehidupan kita dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan inilah yang harus menjadi sebuah orientasi buat kita semua di dalam lembaga pendidikan Islam, sehingga keberadaan kita dalam konteks ibadah kepada Allah ya, yang mengajar dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memimpin lembaga dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengamankannya security dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi sopir juga dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membersihkan lantai halaman juga dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua menyatu kepada tujuan yang sama, titik yang jelas sama ujungnya, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemuliaan orang-orang warga lembaga pendidikan bukan pada jabatannya, bukan pada posisinya, bukan pada pekerjaannya, tapi dalam niat amal solehnya, yaitu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orientasi pertama yang harus betul-betul dikuatkan, yang harus betul-betul ada pada diri kita sebagai warga lembaga pendidikan Islam. Yang kedua adalah kita harus menyadari keberadaan kita di lembaga pendidikan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana amanah kehidupan kita ya,
ini jailun fil ardi khalifah, dalam rangka menjadi khalifah, mengelola alam semesta. Dan di dalamnya, di alam semesta itu ada lembaga pendidikan Islam. Dan di dalamnya ada kita di sana sebagai orang yang memegang amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup tidak meminta hidup dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah yang menghidupkan. Kita datang ke muka bumi karena Allah yang mentakdirkan. Begitu pula ketika pilihan kita atau takdir kita berada di lembaga pendidikan Islam, itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kebetulan. Ketika kita berada di situ, itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita lakukan di dalam lembaga pendidikan Islam ketika Allah mengirim kita ke situ, ketika Allah mendatangkan kita ke situ, ketika Allah kemudian memberikan amanah itu kepada kita? Apa kira-kira yang bisa kita sumbangsikan terbesar bagi umat ini, ya, melalui lembaga pendidikan Islam? Itulah amanah, ya. Bagaimana kita jaga amanah itu secara profesional, ya, secara jujur, ya, secara bertanggung jawab, disiplin, ya. Jadi kita disiplin, amanah-amanah itu harus kita lakukan. Datang ke sekolah dengan disiplin, mengajar dengan disiplin, bekerja dengan disiplin dan penuh tanggung jawab, ya. Sehingga akhirnya semuanya auranya menjadi aura yang disiplin, aura yang penuh tanggung jawab, aura yang selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada ma'iyatullah, ya. Ada kebersamaan Allah dalam melakukan tugas-tugas kita, ya. Bukan karena dimonitor oleh pimpinan, bukan karena dinilai, bukan karena kita digaji, tetapi semata-mata karena kita berharap ada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu saat nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan ganjaran kepada kita karena kita menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya di dalam lembaga pendidikan Islam. Demikianlah dua orientasi itu, dan masih banyak orientasi-orientasi yang lain yang akan kita bahas kemudian. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.